Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Perdana Saputra dengan NIM 1800781. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang telah disusun oleh kelompok 3. Instrumen pemerintahan adalah suatu alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dan administrasi negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah dan administrasi negara melakukan tindakan hukum yang menggunakan sarana dan alat-alat seperti transportasi, alat tulis-menulis, dan lain sebagainya. Di samping itu, pemerintah dan administrasi negara menggunakan instrumen yuridis untuk menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya untuk menjalankan pemerintahan. Instrumen pemerintahan memiliki atau mempunyai peran yang sangat penting dan vital untuk menjalankan tugas atau fungsi pemerintahan. Instrumen tersebut membuat fungsi dari pemerintah itu agar lebih efektif untuk mensejahterakan rakyatnya. Instrumen pemerintahan ini diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, instrumen yuridis. Yang kedua, instrumen material. Yang ketiga, instrumen personil. Yang terakhir, instrumen keuangan negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandi Saipullah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai norma hukum dalam instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintahan yang dimaksud yaitu alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, sederhananya, pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain, yang mana hal-hal tersebut milik publik. Pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan tugas-tugas pembinaan dan menjalankan tugas pemerintahan serta kemasyarakatannya, seperti undang-undang, keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan lain sebagainya. Sebelum menguraikan macam-macam instrumen hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tindakan pemerintahan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu struktur norma dalam hukum administrasi negara. Untuk menemukan norma dalam hukum administrasi negara, perlu dicari dalam semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu sama lainnya, sejak tingkat yang paling tinggi yang bersifat umum dan abstrak sampai yang paling rendah yang bersifat konkret dan individu. Menurut Indro Harto, dalam suasana hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara itu, kita menghadapi berlapis-lapisnya norma-norma hukum yang harus diterapkan. Tidak begitu saja kita temukan dalam undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan administrasi negara yang satu sama lainnya saling terkait. Untuk mengetahui kualifikasi sifat keumuman dan kekonkretan norma hukum administrasi negara, kita perlu memperhatikan objek yang dikenai norma hukum serta bentuk dan normanya. Dengan kata lain, kepada siapa norma hukum itu mengatur, apakah untuk umum atau orang tertentu. Lebih lanjut, Indro Harto juga menyebutkan bahwa keseluruhan hukum administrasi negara dalam masyarakat itu memiliki struktur bertingkat dari yang sangat umum sampai yang sangat individu dan konkret. Kemudian, pemesanan norma-norma hukum administrasi negara dalam masyarakat itu tidak hanya dilakukan oleh pembuat undang-undang dan badan-badan peradilan saja, melainkan juga oleh aparat-aparat pemerintahan yang digunakan sebagai administrasi atau tata usaha kenegaraan. Macam-macam sifat norma hukum. Pertama, norma hukum abstrak, misalnya undang-undang. Kedua, norma individu konkret, misalnya keputusan tata usaha negara atau administrasi negara. Ketiga, norma hukum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Keempat, norma individu abstrak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Ristian. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan juga wewenang instrumen pemerintahan di Indonesia.
Secara garis besar, fungsi pemerintahan Indonesia itu dilakukan oleh 3 macam lembaga. Lembaga tersebut yaitu eksekutif, legislatif, juga yudikatif. Tetapi pada kenyataannya, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa fungsi lembaga-lembaga tersebut tidak terbatas pada 3 jenis itu. Ada beberapa fungsi-fungsi tambahan. Konsep trias politika yang dijabarkan oleh Montesquieu saat ini jelas tidak relevan lagi karena tidak mungkin satu organ hanya berurusan dengan satu fungsi secara eksklusif. Kenyataannya saat ini bahwa antara cabang-cabang kekuasaan memiliki hubungan dan bahkan kedudukannya sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balance. Pengertian fungsi dan tugas kewenangan instrumen pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga konstitusi, yaitu lembaga yang membuat Undang-Undang Dasar 1945. Dari segi keanggotaan, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka MPR terdiri atas DPR dan juga DPD yang memiliki atau yang dipilih melalui pemilu. Jika DPR dipilih melalui pemilu dengan basis partai, maka DPD merupakan wakil daerah dipilih melalui pemilu dari daerah-daerah yang bersangkutan. Perluasan keanggotaan MPR tersebut dimaksudkan agar perwakilan tidak hanya terdiri dari unsur politik, tetapi juga daerah sehingga MPR betul-betul dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen oleh MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, amandemen mempunyai tugas dan MPR setelah diamandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu. Yang selanjutnya, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang selanjutnya, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang selanjutnya, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Yang selanjutnya, mengajukan usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan. Yang selanjutnya ada hak imunitas dan hak protokoler. Lembaga yang selanjutnya adalah lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga merubah ketentuan tentang presiden dan wakil presiden. Perubahan berkaitan dengan masa jabatan yang dibatasi hanya untuk 2 kali masa jabatan, yaitu pasal 7. Perubahan lainnya adalah berkaitan dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, tentang mekanisme pemilihan diatur dalam pasal 6A ayat 2 dan 4. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan beberapa wewenang dari presiden yakni berkaitan dengan legislasi dan beberapa kewenangan lainnya terkait dengan Perpu, APBN, pemilihan anggota MK dan sebagainya. Pemerintah juga menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan perizinan, instrumen hukum keperdataan, dan sebagainya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasya Ayu dengan NIM 1801456. Saya akan menjelaskan mengenai instrumen hukum keperdataan. Ada 2 kemungkinan duduk pemerintah dalam menggunakan instrumen hukum keperdataan tersebut. Yang pertama, pemerintah menggunakan instrumen keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan lokasi yang tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedua, pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam posisi yang sejajar dengan seseorang atau badan hukum. Dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahannya, pemerintah dapat menggunakan perjanjian yang bentuknya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian perdata biasa. Yang kedua, perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar.
Yang ketiga, perjanjian mengenai kewenangan publik. Dan yang terakhir ada perjanjian mengenai kebijaksanaan pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilini Sanur Aina dengan NIM 1801683. Materi presentasi selanjutnya adalah mengenai instrumen hukum dalam hukum keperdataan. Adapun instrumen pemerintahan terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk fisik dan yang kedua adalah bentuk yuridis. Instrumen hukum dalam hukum keperdataan merupakan instrumen pemerintahan yang berbentuk instrumen yuridis. Penggunaan instrumen hukum keperdataan dapat dilihat terlebih dahulu dari kedudukan pemerintah. Kedudukan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari dalam penyelenggaraan pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan juga sebagai wakil dari jabatan pemerintahan. Dalam kedudukannya sebagai wakil dari badan hukum, pemerintah memiliki kedudukan yang tidak berbeda dengan seseorang ataupun badan hukum perdata pada umumnya. Hubungan hukum dalam bidang keperdataan bersifat dua pihak atau lebih, sedangkan dalam hukum publik bersifat satu pihak. Penggunaan instrumen hukum publik merupakan fungsi dasar organ pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sementara penggunaan instrumen hukum privat merupakan konsensi paham negara kesejahteraan menurut pemerintah untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat yang dalam rangka itu berbagai dimensi sejalan dengan tuntutan perkembangan kemasyarakatan. Tidak semua tindakan hukum keperdataan dapat dilakukan oleh manusia, terutama pemerintah. Pemerintah, khususnya pemerintah di negara Indonesia, tidak dapat melakukan transaksi membeli tanah untuk dijadikan sebagai hak milik. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, negara hanya diberikan hak untuk menguasai dan tidak diberikan hak untuk memiliki tanah. Ketika pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan, tidak berarti dengan serta-merta pemerintah ikut andil atau melibatkan diri dalam hubungan berdasarkan hukum perdata. Instrumen hukum keperdataan yang dapat digunakan oleh pemerintah dilihat dari dua kemungkinan kedudukan pemerintah itu sendiri. Di antaranya yang pertama adalah pemerintah menggunakan instrumen keperdataan sekaligus melibatkan diri dalam hubungan hukum keperdataan dengan kedudukan yang tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata. Yang kedua, pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan tanpa menempatkan diri dalam kedudukan yang sejajar dengan seseorang atau badan hukum. Dalam hal terakhir ini, sebagaimana akan terlihat nanti, terdapat perjanjian dengan persyaratan yang ditentukan sepihak oleh pemerintah. Bentuk-bentuk instrumen hukum keperdataan yang biasa digunakan oleh pemerintah adalah perjanjian. Arti perjanjian dari sudut pandang hukum adalah persesuaian kehendak antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Bentuk perjanjian yang dapat digunakan pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan adalah yang pertama adalah perjanjian perdata biasa. Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan banyak menggunakan perjanjian keperdataan yang mencakup semua hubungan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, pemborongan, dan bentuk-bentuk lainnya. Perbuatan keperdataan dilakukan karena pemerintah memerlukan berbagai sarana dan prasarana untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan perjanjian perdata, biasanya pemerintah menggunakan instrumen hukum keperdataan. Yang kedua, ada perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar. Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat menggunakan instrumen hukum keperdataan untuk membuat perjanjian dengan pihak swasta dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Dalam praktiknya, pemerintahan melaksanakan tugas-tugas tertentu melalui perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat yang standar. Menurut Indri Harto, dalam buku Ridwan HR, menyebutkan dengan kontrak adeise, yaitu suatu perjanjian yang sebelumnya telah disiapkan secara sepihak dengan pihak lawan yang berkontranya. Tidak ada pilihan lain kecuali menerima atau menolaknya, seperti yang terjadi pada perjanjian distribusi aliran tenaga listrik, gas, dan air minum. Pemerintah dapat melakukan penentuan syarat secara sepihak dengan dua ketentuan. Yang pertama, penentuan syarat-syarat dibuat dalam rangka untuk kepentingan umum. Yang kedua, ketentuan syarat-syarat harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh umum.
Yang ketiga adalah perjanjian mengenai kewenangan publik. Menurut Indri Harto dalam buku Ridwan, yang dimaksud dengan perjanjian wewenang pemerintahan adalah perjanjian antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang diperjanjikan adalah mengenai cara badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan wewenang pemerintahannya. Apabila pemerintah telah menggunakan instrumen perjanjian untuk menjalankan wewenang pemerintahan, maka pemerintah terikat dengan isi perjanjian dan terikat pula dengan asas kepercayaan serta kejujuran atau asas permainan yang baik, sebagaimana terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang keempat adalah perjanjian mengenai kebijaksanaan pemerintahan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan atas dasar kebebasan melahirkan sebuah kebijaksanaan yang dimungkinkan dapat dijalankan dengan menggunakan perjanjian. Perjanjian kebijaksanaan adalah perbuatan hukum yang menjadikan kebijaksanaan publik sebagai objek perjanjian. Karena kebijaksanaan yang diperjanjikan adalah kebijaksanaan tata usaha negara, salah satu pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak lain dari badan atau tata usaha negara yang secara hukum administrasi negara memiliki kewenangan untuk menggunakan kebijaksanaan publik yang diperjanjikan tersebut. Hal ini menurut Laika Mazuki dalam buku Ridwan. Intinya, dalam suatu negara hukum modern, setiap tindakan hukum pemerintahan dengan menggunakan instrumen hukum yuridis harus tetap dalam koridor hukum yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, serta tindakan apapun harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau hukum yang tidak tertulis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Alimatus Syadia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perizinan. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai dispensasi dan lisensi. Dispensasi sendiri adalah keputusan negara yang membebaskan keputusan dari administrasi peraturan yang membebaskan peraturan tersebut. Sedangkan lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Izin menurut Sahran Basah adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan perbuatan dalam hal yang konkret, berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan. Unsur-unsur perizinan. Yang pertama, instrumen yuridis. Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Pembuat dan pempublikasian ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada kewenangan yang diberikan oleh peraturan dalam bentuk undang-undang atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Yang ketiga, organ pemerintah. Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang keempat, peristiwa konkret. Peristiwa konkret yaitu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Prosedur dan persyaratan. Pada umumnya, izin harus menempuh prosedur dan persyaratan tertentu. Adapun fungsi dan tujuan perizinan. Selaku instrumen pemerintah, izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum untuk mengarahkan, merekayasa, dan merancang masyarakat ahli. Tujuan perizinan secara umum. Yang pertama, mengendalikan, mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu. Yang kedua, mencegah bahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, melindungi objek-objek tertentu. Yang keempat, sebagai pembagi benda-benda yang sedikit. Yang kelima, memberi pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Sedangkan bentuk dan isi izin, sesuai dengan sifatnya, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Adapun isi dari perizinan, yang pertama, organ yang berwenang. Berisikan siapa saja yang berhak untuk memberikan perizinan. Yang kedua, yang dialamatkan.
Keputusan yang memuat izin akan dialamatkan kepada pihak yang memohon izin. Yang ketiga, diktum. Keputusan yang memuat izin demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin. Yang keempat, ketentuan, pembatasan, dan syarat. Kewajiban yang dapat diberikan kepada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan-pembatasan dalam izin anggota kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang diperbolehkan dalam pembatasan. Yang kelima, pemberi alasan. Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti menyebutkan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Dan yang terakhir, pemberitahuan tambahan. Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditujukan oleh akibat dari ketentuan dalam perizinan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufli Darmawan dengan nomor NIM 1805076. Di sini saya akan membahas mengenai perizinan dalam instrumen pemerintahan. Ketika membahas Indonesia sebagai negara hukum, turut pula mengkaji tugas administrasi pemerintah dan negara. Secara aturan hukum tertulis dalam konstitusi atau aturan yang terkumpul di hukum konstitusi. Namun demikian, untuk pelaksanaan isu-isu yang bersifat teknis, hukum konstitusi belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Maka dari itu kita juga harus mengetahui pengertian instrumen pemerintahan itu apa. Instrumen pemerintahan adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah dan administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya berkenaan dengan struktur norma hukum administrasi negara ini. Hukum material mengatur perbuatan manusia. Peraturan norma di dalam hukum administrasi negara memiliki struktur yang berbeda dibandingkan dengan struktur norma hukum perdata atau pidana. Dan juga menurut Indo Harto, dalam suasana hukum tata negara kita menghadapi bertingkat-tingkatnya norma-norma hukum yang harus kita perhatikan. Lalu hukum perizinan. Secara garis besar, hukum perizinan itu adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi atau diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah ada izin khusus. Izin khusus ini adalah persetujuan di mana di sini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum private. Dengan kata lain, izin khusus ini adalah penyimpangan dari suatu dilarangnya atau yang dimaksud dengan ada beberapa jenis izin. Pertama ada dispensi, lisensi, dan juga konsensi. Dispensi itu merupakan penetapan yang bersifat deklaratoir. Lisensi itu ada izin yang meluangkan suatu yang bersifat komersial dan mendatangkan laba dan keuntungan. Dan juga konsensi. Konsensi itu adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks. Oleh karena itu merupakan seperangkat dispensasi-dispensasi, izin-izin, serta lisensi-lisensi disertai dengan pemberian semacam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.